memang ada intention dari pihak PDIP untuk memisahkan keduanya gitu. Dan ini sejalan dengan pernyataan Pak Jokowi tadi bahwa upaya untuk menyerang Jokowi secara terus-menerus ya, salah satunya melalui gerakan Adili Jokowi itu Hmm. hubungannya dengan kalah pilpres gitu. Kerewelan, ke keputusasaan yang selalu disampaikan berulang-ulang, ya Ya. bentuk daripada ketidaksiapan menerima kekalahan. Dugaan Gus Sal mungkin benar. Mereka sesimpel itu melihat masa depan. Karena apa? Karena mereka selalu menganggap orang lain itu nggak mampu dan hanya mereka yang mampu. Hmm. Heeh. Ya itu Sikap kalau terlalu kita, apa namanya menganggap orang lain nggak bisa membangun negara ini yang problem itu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dan penonton Cokro TV. Nah, karena ada Mas Sahal di sini. Halo Bang Zulfan, halo Mas Diki. Ya, kalau khusus untuk Mas JG, para penonton yang ada di Singapura. Karena posisinya sekarang ada di Singapura ya. Mas Sahal, Mas, saya nggak manggil, kaku saya manggil Mas ya. Brolim. Brolim Cocok itu. dan Mas Sahal. Ya, Gus Sahal, Gus Sahal. Gus Sahal. Jadi nampaknya sebenarnya kan isunya tidak perlu muncul lagi. Persoalan Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi. Tetapi kita melihat masih ada kelompok-kelompok yang berupaya untuk memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan kemarin, beberapa hari lalu Pak Prabowo menegaskan, ada yang coba-coba memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Itu tidak mungkin bisa terjadi, kata dia. Saya berguru politik kepada Pak Jokowi. Jadi dia menunjukkan sikapnya kepada Pak Jokowi itu sangat akrab kan gitu. Nah, tapi kelompok-kelompok yang ingin memecah belah ini tidak mundur. Masih tetap juga ada. Nah, bagaimana Mas Sahal melihat ini? kalau saya sih makasih Bang Zulfan atas undangannya di Unpacking Rasa Cokro TV. Nggak, kalau saya sih sebenarnya ini memang seperti kata Bang Zulfan, ini isu yang sudah lama kita bahas dan memang sudah lama muncul sebelum Pilpres ya. Dan penegasan Pak Prabowo itu kan kesekian kali, statement yang kesekian kali diungkapkan oleh beliau tentang kedekatan hubungannya dengan Pak Jokowi dan Ya. bahkan upaya memisahkan itu Pak Prabowo nyebutnya sebagai divide et impera gitu loh ya, Ya. anggap lucu-lucuan gitu. Bahkan lebih Tapi tegas dengan ini Mas Sahal, saya tambahkan, kita ini sudah terlalu lama pihak-pihak asing ini ingin memecah belah kita, memecah belah umat. Kan itu kata Pak Prabowo. betul, dan itu Tegas pernyataan yang dia tegaskan di di acara Muslimat ya, Bang Zulfan ya. Ya, Muslimat NU. Betul, jadi itu menarik. Jadi ada upaya divide et impera. Jadi Pak Prabowo sudah menyadari itu gitu, eksplisit menegaskan divide et impera dan itu adalah agenda yang asing lah ininya ya, asing akan diuntungkan kalau itu terjadi. Nah, yang menarik itu pernyataan Pak Jokowi di acara Mata Najwa kemarin, Bang Zulfan. Ketika ditanya oleh Najwa Shihab mengenai gerakan Adili Jokowi, Pak Jokowi itu kayaknya pertama kali menegaskan sikapnya ya, bahwa itu ya itu dalam demokrasi biasalah gitu ya, orang menyatakan sikap, tapi itu menurut dia adalah ekspresi kalah pilpres gitu loh. Jadi memang ini larinya ke soal residu
Pilpres yang memang sudah kita bicarakan juga gitu ya. Tapi ini menariknya yang tanggapan terhadap soal itu, Bang Zulfan. Jadi misalnya Andi Budiman dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan bahwa upaya untuk menceraikan Jokowi dengan Prabowo itu sebenarnya sesuatu yang sia-sia gitu. Mas Jeffrey juga berkali-kali menyebutkan itu utopia lah gitu ya. Itu mimpi siang bolong lah gitu. Nah, malah mereka berdua ini menurut Andi Budiman, Bro Andi, itu mereka sebenarnya malah makin kental begitu diupayakan untuk dipisahkan malah makin menyatu. Nah, yang menarik itu responnya Deddy Sitorus dari PDIP. Salah satu pernyataannya menyatakan bahwa ya mereka keduanya harus dipisahkan gitu. Jadi memang ada intention dari pihak PDIP untuk memisahkan keduanya gitu. Dan ini sejalan dengan pernyataan Pak Jokowi tadi bahwa upaya untuk menyerang Jokowi secara terus-menerus ya, salah satunya melalui gerakan Adili Jokowi itu hubungannya dengan kalah Pilpres gitu. Jadi ini saling berkaitan gitu. Jadi seakan-akan pernyataan Pak Prabowo sebelumnya di Muslimat NU itu ditanggapi oleh Pak Jokowi yang sebenarnya memperkuat bahwa ini adalah sesuatu yang kaitannya dengan hasil kekalahan Pilpres kemarin dan kita tahu siapa gitu loh. Menurut saya sih itu. Jadi begini, kalau kita lihat pengalaman ya, perjalanan PDIP misalnya setiap selesai 2 periode itu bermusuhan dengan Pak SBY kan gitu. Kemudian Pak Jokowi 2 periode bermusuhan lagi. Memang sudah biasa sebenarnya bukan membangun persahabatan, membangun permusuhan. Oleh karena itu bagi mereka harus memperjuangkan bagaimana Pak Prabowo ini membangun permusuhan dengan Pak Jokowi. Gitu loh. Nah, jadi itu sudah menjadi karakter juga ini. Bahasan kita minggu lalu seperti Sintayong itu ya. Ini masalah karakter juga ini. Nah, karakter memecah belah, karakter memang bermusuhan. Ini pasti bukan baru, tetapi pokoknya yang berbeda, yang tidak sepakat, yang tidak bisa diatur, itu lawan. Nah, ini bahaya sekali. Mas JG bagaimana, Mas JG? Bro Lim? Sekarang sudah dalam posisi nggak terlalu khawatir, Bang Julvan, karena kalau kita cermati sebenarnya kelompok yang selalu mencoba memecah belah ini kan kelompok yang memang sudah terbiasa dalam tradisi politik kita. Kalau kalah itu nggak pernah bisa ikhlas untuk menerima kekalahan dan selalu juga berusaha untuk menolak setiap pihak lain yang menang. Kebenaran, hal apapun yang menyangkut kebaikan, seolah-olah mereka yang monopoli, mereka yang punya, bahwa hanya mereka saja yang bisa mampu membangun bangsa ini ke depan, dan hanya mereka saja yang punya kemampuan untuk itu. Kira-kira seperti itulah selalu yang mereka pikirkan. Yang lalu mungkin saya khawatir cara-cara seperti ini akan kemudian bisa memprovokasi antara dan Pak Jokowi. Tetapi setelah kita lihat beberapa bulan terakhir, setiap ada dorongan yang begitu keras untuk membenturkan mereka, maka salah satu di antaranya, terutama di sisi Pak Prabowo, kemudian mengklarifikasi dan kemudian menyampaikan ke publik bahwa tidak mungkin dia bisa dibenturkan dengan Pak Jokowi, begitu. Dan saya juga makin percaya di hati kedua orang ini, mereka sadari bahwa bersamanya mereka sampai hari ini adalah penyatuan beberapa tahun yang lalu keterbelahan yang terjadi pada bangsa kita sebenarnya, Bang Julpan. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur ke depan, hubungan baik di antara mereka berdua yang mereka bina selama ini adalah simbol dari penyatuan dari keterbelahan bangsa kita yang lalu-lalu. Begitu. Jadi kalau sekarang masih ada segelintir orang yang kemudian masih asik bermain di media sosial
dan selalu menyuarakan keterbelahan ini, ya memang orang ini, kelompok-kelompok orang ini memang kelompok-kelompok orang yang dalam tradisi politik kita nggak pernah punya kebesaran hati dalam Hmm. berkompetisi, kalau kalah mengakui kekalahan begitu. Ya. Mereka hanya ingin menang dan hanya mengakui bahwa kemenangan mereka yang baik, bahwa hanya mereka yang mampu membangun negara ini. Kira-kira Hmm. mereka-mereka ini adalah kelompok-kelompok yang terlalu yakin bahwa hanya mereka yang bisa membangun bangsa ini ke depan. Kira-kira begitu, Bang Julvan. Kalau saya lihat Ya. ya, saya nggak terlalu Ya. khawatir karena makin hari mereka makin mengecil, dan Hmm. makin hari banyak orang kemudian menyadari bahwa karakter seperti ini adalah karakter yang tidak akan berguna untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar ke depan. Hmm. Dan lambat dan pasti kita percaya bahwa kelompok ini akan makin mengecil sejalan dengan waktu. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat kan sebenarnya eh, simbol kerakyatan, simbol dari nasionalisme itu kan selalu kan diusung oleh PDIP. Dan bahkan sebagian masyarakat ini meyakini bahwa memang itu adalah label PDIP kan gitu. Karena berkaitan dengan Bung Karno. Tapi kalau kita lihat itu semua kan hanya seperti lip service ya. Hanya sekedar untuk menarik dukungan ya, untuk membangun kekuatan, tetapi sebenarnya dalam jiwanya itu tidak ada sikap-sikap nasionalisme dan kerakyatan itu. Itu yang dikatakan oleh Bro Lim tadi, bahwa mereka selalu ingin diakui sebagai orang yang besar, yang harusnya menang, tidak kalah. Ya, coba mereka tidak komentari kalau menang mayoritas di Jawa Tengah itu di kabupaten kota. Tetapi kekalahan gubernur di Jawa Tengah itu langsung dibilang ini ada kehadiran Partai Coklat, ya kan? Lalu ada tangan Jokowi di situ. Selalu dicari-cari alasan lah, misalnya. Kita membahas ini sebenarnya kan untuk mendidik masyarakat kita bahwa cara-cara seperti ini memang tidak bisa dipertahankan. Mas Hal, bagaimana Mas Hal? Ya, kalau kita bicara mengenai rakyat kan atau mengenai publik ya, kan salah satu cara terbaik untuk melihatnya kan dengan mengacu kepada hasil survei Ya, tentang apa ya, approval rating, karena itu hmm, cara yang bisa reliable secara saintifik gitu. hmm, Dan approval ratingnya Pak Prabowo kan sampai sejauh ini ya, lepas dari soal keriuh rendahan di medsos, kegaduhan di medsos, sampai saat ini kan tetap 80%, lebih melebihi 80% gitu. Itu menurut saya indikasi bahwa di mata rakyat itu Prabowo itu tetap tetap tingkat kesukaannya tinggi, dan ini juga hmm. ditegaskan oleh Pak Jokowi ya ketika ditanya di Mata Najwa bagaimana Pak Jokowi melihat pemerintahan Prabowo Gibran. Pak Jokowi bilang sangat baik gitu ya, kan Hmm. dia tidak mau pakai angka tapi dia bilang sangat baik gitu. Nah, Ya, jadi kalau kita nyebut soal rakyat ya, hmm, soal people, itu sebenarnya kan eh, bahkan sebelum pilpres pun ya, itu ketahuan bahwa kelompok yang mengklaim mewakili rakyat ternyata dapatnya kan 16% gitu misalnya. hmm. Sementara suara rakyat yang diam, silent majority, itu bergerak ke mendukung Prabowo Gibran gitu ya. Ya, Jadi ini kita juga harus melihat bagaimana dinamika di kalangan akar rumput lah ya, yang hmm. ternyata tidak bisa dengan diklaim sebagai karena ini PDIP partai marhen maka otomatis partai rakyat gitu, sehingga rakyat akan Hmm. berada di belakang mereka. Ternyata kan enggak, dan itu menurut saya PDIP masih denial gitu. Yang seperti Ya, Bang Zulfan bilang, kalau kalah selalu yang dicari itu adalah pasti dicurangi, pasti hmm. ada pihak luar, dan ini tercermin dari pidato Bu Mega terbaru ya di acara awal tahun ini kan, dia Hmm. bilang nggak mungkin lah dapat Ganjar dapat 16% gitu. Saya ingin berguru kepada yang dengan sinis dan sarkas, dia bilang
Pokoknya dia pengen berguru dengan orang yang bisa curang seperti itu gitu loh. Ya, Jadi ya. itu kan menunjukkan sikap denial ya, nggak mengakui bahwa eh, publik atau suara rakyat itu nggak ke mereka gitu. Ya, memang yang dituntut dan kita butuhkan itu adalah kedewasaan politik kan. Kalau berpolitik tidak cara dewasa, yang terjadi seperti itu satu klaim, kemudian mencari kambing hitam, ya kan? Padahal kalau kita korban udah susah cari kambing hitam itu. Dan itu ya eh, rakyat itu kan sering diatasnamakan sebagaimana Islam juga, Bang. Ya, Islam itu kan sering diatasnamakan. Jadi yang ya, mengklaim ya, sebagai partai rakyat ternyata dapatnya 16% lah. Yang ya. 58% itu kan rakyat juga gitu. Jadi Partai harusnya Islam yang sering nggak mengklaim sebagai lolos. partai rakyat ya Prabowo Gibran, pendukung Prabowo Gibran gitu. Ya, ya. Jadi kalau kita bicara partai Islam kan menggunakan nama Islam, umat Islam, tapi partainya berguguran terus ya. Tiap pemilu berguguran terus, tidak bisa tidak menang. Untung Partai Amanat Nasional itu dipoles-poles, tidak menjadi partai Islam karena di dalam Partai Amanat Nasional itu ada yang non-Muslim Hmm. caleg-calegnya. Ya, kalau yang ketat betul dengan Islam ya udah itu susah berkembang gitu. Nah, Mas Jigi bagaimana kalau kita lihat dari sudut pandang kedewasaan politik, kapan bangsa kita ini terbangun dengan kedewasaan politik, Mas Jigi? Ya sebenarnya eh, seperti saya bilang awal tadi, saya nggak terlalu khawatir karena sebenarnya ketidakdewasaan itu segelintir saja sebenarnya tinggal sekarang Bang Yulvan. Artinya Hmm, kita tahu lah hanya di satu kelompok tertentu saja yang selalu meratap dan selalu nyinyir atas semua hal yang terjadi di ya. bangsa kita sekarang. Hanya Hmm, sekelompok grup saja yang kemudian selalu mengatakan pemilu nggak adil, pemilu nggak benar dan lain-lain. Tapi di ya. saat yang sama mereka menikmati Hmm. setiap kemenangan di setiap daerah yang mereka menang begitu tanpa bilang di Hmm, situ ada problem atau ada apapun. Jadi sudahlah, hmm, menurut saya nggak mau terlalu spesifik bicara tentang mereka karena menghabiskan energi kita saja dan ya. lagi pula memang jangan-jangan eh, untuk mendapatkan contoh yang bagus kita perlu juga contoh yang buruk, Bang Julvan. Jadi kalau kita mau Ya. mengajarkan kepada anak-anak kita ke depan bagaimana menjadi seseorang yang negarawan, menjadi seseorang yang punya kepribadian yang baik, menjadi Hmm, seseorang yang punya mental sebagai seseorang yang hidup di negara demokrasi, harus hmm, belajar menerima kekalahan dengan lapang hati dan lain-lain, ya ya. barangkali kita perlu contoh-contoh soal untuk mengajarkan Hmm, itu. Dan saya rasa ya itu barangkali bisa jadi contoh-contoh soal ya. buat anak-anak kita ke depan, generasi kita ke depan, bahwa ketika kita menerima demokrasi sebagai pilihan kita bernegara, ya kita Hmm, harus mulai dengan pelajaran yang paling dasar, yaitu ya. berani secara dewasa menerima kekalahan, Ya. berani memberikan selamat kepada pemenang. Hmm. Nah, sikap-sikap dan gaya seperti ini yang hari ke hari di masa yang akan datang kita perlu dapat contoh dari pemimpin kita, gitu, Bang Iqbal. Hmm. Ya, dan sebenarnya Pak Prabowo itu memberikan contoh yang sangat bagus ya, dengan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah guru politik saya. Itu kan satu hal Ya, yang positif. Kan dia bilang kita jangan, udahlah, jangan jangan berbohong, jangan jangan menipu lah. Memang Pak Jokowi itu adalah guru politik saya. Kan artinya ini satu kejujuran kan, apa Hmm. yang disampaikan oleh Pak Prabowo di satu forum ya. Saya kira, nah ini mungkin yang membuat mereka semakin sakit hati. Kita mau pisahkan Prabowo, Prabowo bilang dia muridnya Jokowi kan gitu. Nah, makin mereka terpojok sebenarnya. Tapi tentu yang namanya usahe kan kata orang Betawi, yang namanya usahe ya terus dilakukan kan gitu. Dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan. Nah, eh, kan kita lihat Pak Prabowo ini akhir-akhir ini kan tegas sekali.
bahwa soal birokrasi kalau nggak bisa kerja minggir, bahkan anggota kabinet yang tidak bisa kerja sama minggir, TNI Polri juga harus mengutamakan kepentingan rakyat karena gaji kalian dari uang rakyat. Banyak sekali saya kira ya yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini dengan statement. Ini kan sebenarnya begini ya, saya melihat bukan ada perbedaan dalam konteks ini antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi momennya Pak Jokowi memang harus melakukan itu. Hmm. Pak Prabowo harus melakukan sikap-sikap seperti itu karena Pak Jokowi sudah membangun. Nah, jadi Pak Prabowo sekarang ingin melanjutkan kan gitu dengan cara ya harus melakukan evaluasi terhadap orang-orang yang memang pada masa Pak Jokowi itu sudah mendapatkan sesuatu. Sekarang kalian sudah mendapatkan sesuatu ya harus mengabdi kan gitu. Gitu, Mas Sahal. Ya. Mas Sahal gimana lihat gerakan pidato-pidatonya Pak Prabowo ini? Ya, saya setuju, Bang. Tapi memang problemnya itu kan, apalagi di era medsos ya, itu kan soal pelintiran, bagaimana sebuah narasi itu dipelintir sedemikian rupa, kemudian yang muncul di publik adalah narasi yang seakan-akan itu sebuah kebenaran, padahal itu ternyata adalah pelintiran gitu. Misalnya ya, soal IKN. Ini kan setelah ada pernyataan bahwa anggarannya sementara ini diblokir ya oleh Menteri PU, kan kemudian kesannya itu pokoknya IKN ini adalah mangkrak dan Prabowo tidak akan melanjutkan. Kemudian, nah yang menarik di medsos itu yang menurut saya agak sampai segitunya gitu ya, itu adalah upaya kayak witch hunt gitu kalau dalam tradisi Amerika dulu. Jadi mencari orang-orang yang influencer atau public figure yang dulu mendukung IKN, didata, kemudian disuruh minta maaf. Jadi dituntut untuk minta maaf, dan kalau sudah menyatakan minta maaf, jadi ada misalnya dari kalangan artis atau apa, itu tetap diserang gitu. Jadi kayak, oh maaf kami dulu dukung IKN apa gitu. Jadi ada upaya untuk membuat supaya narasinya itu adalah bahwa IKN itu adalah beban dari Jokowi kepada Prabowo, sehingga Prabowo perlu melakukan pemangkasan gitu, pemblokiran gitu. Dan ini kan nggak sesuai dengan kenyataan, karena kan Pak Prabowo sendiri menyatakan komitmen untuk melanjutkan IKN, dan ini sebuah program yang jangka panjang gitu kan. Pak Jokowi sendiri juga menyatakan di Mata Najwa bilang bahwa ini ibu kota politik. Pemindahan ibu kota politik itu nggak bisa sekali jadi gitu loh. Jadi ada prioritas-prioritas soal anggaran itu sesuatu yang memang ya itu bagian dari dinamika politik budgeting gitu. Tapi bukan berarti itu dihentikan atau dibikin mangkrak gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau kembali ke soal tadi Bang ya, soal ada upaya yang pengen memecah Jokowi dengan Prabowo, memisahkan. Ini kan upaya untuk lagi-lagi menyerang Jokowi, tapi klaimnya itu adalah untuk menyelamatkan Prabowo. Itu yang dilakukan oleh misalnya Rocky Gerung atau para penyerang Jokowi kan selalu begitu. Jokowi ini jadi beban buat Prabowo, IKN, ada Gibran, macam-macam. Nah, Prabowo itu untuk bisa menyelamatkan diri dan menjadi presiden terbaik, itu harus melepaskan beban itu gitu. Jadi memang ini menurut saya bagian dari upaya pelintiran itu, ujungnya itu ya tetap Jokowi diserang, tapi klaimnya itu demi menyelamatkan Prabowo gitu. Sementara Prabowo sendiri bilang, kami nggak bisa dipisahkan, ini keberlanjutan gitu. Jadi menurut saya itu yang kita lihat sekarang ini, Bang. Ya, kita sebenarnya nggak boleh marah ya. Kita ini istighfar ya, astagfirullah. Masih ada orang yang bangun pagi sampai mau tidur lagi mikirin memecah belah Pak Jokowi dengan Prabowo kan gitu.
kita istighfar, kasihan sama orang-orang ini sebenarnya kan. Nah, Bro Lim, saya ingin kan Bro Lim belum pernah bisa memberikan komentar atau pendapat tentang masalah IKN. Ya, kalau pandangan Bro Lim bahwa kebutuhan kita memindahkan ibu kota dan kita membangun Pak Jokowi ini membangun IKN, ini pandangan Bro Lim seperti apa? Ya, kalau saya justru lihat apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan sampai hari ini tentang IKN, kan Hmm. sesuai lah dengan kesepakatan kita bersama. Suka nggak suka itu kan merupakan, jangan lupa loh, itu keputusan 90% lebih parlemen kok untuk Ya, persetujuan menjadi apa? hmm. Menjadikan Ibu kota. kota baru itu. Artinya kan Hmm. ini nggak, bukan keputusan sepihak. Hmm. Oke, pikiran Ya, awal dari Bung Karno, kemudian nggak pernah dikerjakan sampai kita ingat di akhir-akhir pemerintahan Pak Harto dulu, tepat kita ya, dengar kota akan pindah ke Jonggol kan, gitu. ya. Itu pun akhirnya nggak sampai ditunaikan lah, karena Hmm. kita tahu kemudian sejarah membuat Pak Harto harus mundur. Dan sekarang setelah Orde Reformasi ini, kemudian Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang terpilih, Ya, me- istilahnya mengeksekusinya menjadi kenyataan sekarang. Dan itu kan juga melalui sebuah hmm. keputusan parlemen yang majority. Hmm. Kalau tidak salah hanya satu partai yang tidak menyetujui itu, dan itu nggak Ya, lebih dari 7% suara saja ya. gitu. Kalau nggak salah Nah, kalau PKS kita ya. lihat, kalau kita lihat seperti itu kan harusnya ini keputusan mayoritas rakyat Indonesia yang direpresentasikan kepada partai politik yang ada di parlemen. Nah, Ya, kalau sekarang merasa tetap juga nggak setuju atas ini, jadi lucu kita. Apalagi yang paling ya. kencang teriak nggak setuju ini kan bukan PKS, gitu. Hmm. Justru partai yang menjadi bagian dari yang menyetujui Ya. adanya IKN ini, gitu kan. Hmm. Agak unik kalau kita mau bolak-balik ke sana. Nah, lagi-lagi kembali kepada eh, mentalitas dan karakter berbangsa yang harus kita miliki, kebesaran hati tadi, kedewasaan tadi. Hmm. Dan kalau kita juga objektif, kita bicara lagi, balik lagi tentang IKN, di mana salahnya IKN itu, dan di mana Hmm. keraguan untuk bahwa IKN itu kemudian akan terbengkalai. Hmm. Orang banyak lupa dan mungkin juga kurang teliti melihat bahwa IKN kita ini berada di antara dua kota yang lumayan ada penduduknya, yaitu Hmm. Samarinda dan Balikpapan. Ya. Jangan dibandingkan IKN kita ini misalnya dengan eh, Canberra yang Ya. jarak tempuh dari Sydney lebih kurang hampir 5-6 jam lewat jalan darat, dari Hmm. Melbourne bisa 4 bisa 4 sampai 5 jam, kan jauh Hmm. sekali. Itu dengan Hmm. tanda kutip jalan yang sudah seperti jalan tol yang kita miliki sebenarnya. Jarak Ya. tempuhnya mesti sejauh itu. Nah, kalau itu membayangkan IKN kemudian menjadi kota hantu di Sabtu Minggu misalnya, ya mungkin aja terjadi karena betul-betul hanya menjadi kota pemerintahan seperti Canberra misalnya. Hmm. Tapi dalam konteks IKN saya rasa nggak akan seperti itu. Ada dua Ya. kota penyangga yang punya penduduk lebih dari 500.000 orang Hmm. di Balikpapan dan di Samarinda. Nah, kalau Ya. kedua kota itu kemudian masyarakatnya eh, yang hanya perlu kalau jalan tol sudah jadi nanti nggak sampai 1 jam atau lebih kurang hanya 30 sampai 45 menit jarak tempuhnya antara Samarinda ke IKN dan dari Balikpapan ke IKN. Apapun yang Hmm. dibangun di IKN pasti akan menjadi sesuatu yang didatangi oleh masyarakat di kedua kota tadi. Contoh Hmm. misalnya, kalau ada pertanyaan, berani nggak bangun golf course, nggak lapangan golf yang baik, terus kemudian membangun perumahan yang bagus di dekat-dekat IKN. Kalau saya Hmm. ditanya, pasti saya bilang berani. Kenapa? Karena yang saya lihat bukan penduduk IKN sebagai pasarnya, tapi Ya. ada dua kota besar di dekat itu, yaitu Balikpapan dan Samarinda, Ya. yang penduduknya katakan yang mampu untuk beli atau menikmati eh, sesuatu yang mahal itu ya, nggak katakanlah nggak lebih dari 2 atau 3%.
itu jumlahnya sudah berapa? Kalau gabungan dua kota itu 1 juta orang saja, 1% dari 1 juta itu kan udah 10.000 juga, Bang Julvan Gusaha. Iya. Hmm. Nah, kalau 10.000, bisa nggak 10.000 itu jadi pembelian potensial? Ya bisa. Paling orang bangun rumah yang katakanlah mewah misalnya, kalau swasta berani bikin di IKN, nggak akan lebih dari 100 unit. Iya. Nah, kalau 100 unit dengan pasar tersedia 10.000 hanya di dekat IKN saja, belum lagi dari orang-orang yang tinggal di kota-kota besar lainnya di Indonesia ya. Saya rasa ya sesuatu yang tetap visible secara bisnis begitu. Nah ini yang orang lupa dan selalu nggak mau bisa objektif melihat apa yang terjadi di IKN gitu. Dan kalau kita lihat wawancara terakhir ya antara Pak Basuki sebagai ketua OIKN, kalau nggak salah dengan di salah satu stasiun TV, itu Pak Basuki optimis sekali mengatakan bahwa 2028 semua fasilitas yang menjadi core ya bagi ibu kota politik. Syarat ibu kota politik itu kan di situ ada parlemen, ada rumah untuk anggota parlemen, di situ ada pemerintah eksekutif dan presiden dengan menterinya dan istana presiden dan perubahan para menterinya. Di situ juga harus ada gedung yudikatif, MK, MA, dan perumahan untuk hakim-hakimnya. Itu 2028 Pak Basuki bilang masih tetap logik bisa dicapai. Bukan nggak logik, bisa dicapai loh. Masih bisa logik bisa dicapai. Dan saya percaya seorang birokrat senior dan punya reputasi baik seperti Pak Basuki, nggak asal ngomong, mengatakan bahwa target 2008 itu bisa dipenuhi, gitu. Apalagi target itu juga diminta oleh Pak Prabowo kepada Pak Basuki dan Pak Basuki menyanggupi. Kalau saya lihat kayak begitu ya harusnya kita optimis bahwa 2008 ibu kota politik IKN itu akan mulai berjalan. Bahwa kemudian pertanyaan berikutnya apakah kemudian ekonomi juga akan bisa berputar di sana? Saya juga percaya akan bisa. Karena ketika 2008 itu pindah aparatur ASN semua pemerintahan yudikatif, eksekutif dan legislatif ke sana, saya percaya itu akan diikuti juga oleh swasta-swasta, pengusaha-pengusaha besar atau pengusaha-pengusaha menengah atas yang ada di Balikpapan, di Samarinda, karena mereka percaya di dekat pusat kekuasaan itu mungkin banyak opportunity bisnis, banyak peluang untuk bisnis. Mereka bisa saja kemudian kalau ada perusahaan developer perumahan yang bagus, swasta membangun rumah di sana, mereka jangan-jangan akan berlomba-lomba untuk beli rumah di sana karena mereka tahu desain pembangunan kota itu kan rapi, tertata dengan baik, tidak seperti misalnya Samarinda dan Balikpapan yang mungkin karena dibangun secara natural, secara alamiah, nggak akan serapi yang dimiliki oleh IKN gitu. Jadi kalau kemudian pertanyaan berikutnya, ada nggak swasta-swasta berani masuk? Setahu saya banyak sekali yang mau masuk ke sana. Dan saya termasuk salah satu yang berminat. Sampai sekarang saya masih mengajukan permohonan untuk mendapatkan, untuk bisa beli lahan di sana untuk berinvestasi, bikin perumahan. Saya sama Mas Sahal minta 1 unit aja. Oke, Bro Lim. Karena itu lagi. Terus silakan. Ya, menurut saya seperti itu, Bang. Jadi OIKN itu menjanjikan sekali. Kalau menurut saya gitu. Dan kalau nggak percaya, tanya sama Pak Basuki. Dan kalau nggak percaya juga harus datang dan terbang ke sana. Ini kan celaka, banyak orang yang berkomentar, mereka nggak pernah ke sana. Benar. Kalau saya karena pernah ke sana, saya lihat sendiri bahwa memang kota itu tumbuh gitu dan berjalan terus aktivitasnya gitu. Pembangunannya nggak berhenti. Dan kalau malas pun ke sana kan, kalau mau rajin-rajin periksa video-video yang ada di YouTube,
ketik aja OIKN, IKN, pasti akan keluar banyak video-video Ya, yang dari dulu secara rajin mengupdate situasi yang terjadi di sana, gitu. ya, ya. Jadi Bro Lim, tolong kontak Pak Basuki. Cokro TV dan Unpacking akan ke sana itu. So Setuju. itu harus dikunjung. Saya rasa harus dikunjungi itu, Bang Betul, Julvan. betul. Ya, Jadi dan Cokro TV sama Unpacking itu harus mewawancarai lagi Pak Basuki, khusus ya, sambil dikunjungi. ya, Ide menarik tuh, setuju, setuju. Dan menurut saya tadi poin soal yang Mas Jeffrey bilang tentang bahwa ibu kota politik itu sebenarnya kalau pakai KPI ya apa KPI keberhasilan IKN itu apa sih yang minimal? Itu kan mm, sebenarnya kalau ibu kota politik itu kan perwujudan trias politika tadi yang disebut Mas JG kan. Ada ya, kantor eksekutif dan segenap aparatnya, yudikatif dan mm, legislatif gitu. ya, Jadi itu IKN itu adalah ibu kota trias politika sebenarnya. Jadi itu ya, untuk membayangkan itu terjadi tahun 2028 itu sangat sangat visible gitu, sangat ya, mungkin gitu. Karena ini lagi-lagi ini adalah ibu kota politik gitu loh, ibu ya, kota trias politika. Jadi ukuran ukuran minimalnya adalah ada eh, branch legislatif di sana, ada mm, branch eksekutif dan ada branch yudikatif gitu. ya, ya, Jadi Mas Al. jadi Dan bukan bukan dalam arti ibu kota dalam arti yang karena orang membayangkannya itu ibu kota itu kayak Jakarta dipindah ke sana gitu kan. ya, Jakarta ya, kan tetap akan menjadi magnet bisnis dan ekonomi. Saya bayangkan kayak New York dengan Washington DC gitu ya, 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 Mas Jeffrey ya. ya. Ini Jadi sebenarnya kan begini, apa Bro Lim dan Gus Sal. Pertama saya melihat orang kan tidak rela bahwa IKN ini menjadi legasinya Pak Jokowi, kan gitu. hmm, Kenapa mesti Jokowi sih yang punya legasi ini? Kan gitu, harusnya yang ya, lain gitu. Coba Megawati yang bikin itu, nggak ada yang ribut, ya kan? Ini kenapa Jokowi gitu, legasinya dia yang dapat gitu loh membangun ini. Kemudian legasi ini berdua mereka ini. Ide dan dasarnya dari Pak Jokowi, penyelesaiannya ada di Prabowo. Jadi dua orang ini punya legasi yang sama terhadap IKN ini, kan gitu. Nah, tadi kan Bro Lim kasih contoh misalnya antara Sydney dengan apa Canberra. Canberra ya. Ya. Saya kira saya udah berapa kali juga ke Canberra. Itu memang di sana yang ada mahasiswa yang studi di sana jadi ANU kan. Sepi sekali memang. Sore jam 4 sudah tidak ada manusia di situ. Tapi saya mendukung pendapatnya Bro Lim tadi bahwa itu akan pasti rame. Mungkin IKN ini menjadi kunjungan wisata terbesar nanti di Indonesia ini. Ketika sudah ada perhotelan, sudah ada Hmm. kereta api, ya, sudah ada transportasi. Karena kan di situ ada laut juga yang bagus, yang bisa dibangun untuk wisata laut, wisata air di sana. Bagus. Yang Pak Basuki rencananya mau bangun terowongan itu dari situ ke IKN, bangun apa? Tunnel ya. Nah, mungkin itu faktor kesekian lah karena biaya kan fokus untuk membangun fasilitas di IKN. Jadi sebenarnya kita lihat, saya pengalaman, saya 2003 itu tinggal di Cyberjaya, Bro Lim. Kan? Sebelah Cyberjaya itu kan Putrajaya. Yang tadi trias politika tadi, di situ adalah eksekutif semuanya. Cuman parlemen aja yang nggak pindah. Parlemen masih di Kuala Lumpur, tapi semua kantor pemerintahan itu pindah di Putrajaya. Pastilah dulu tuh dikritik si yang namanya Mahathir ketika membangun itu. Tapi siapa sangka sekarang orang semuanya kepingin ke Malaysia, kunjungan pertama tuh ke Putrajaya. Ingin melihat bagaimana masjidnya yang indah, ingin melihat gedung-gedung yang ditata dengan baik, dengan fasilitas yang bagus. Saya kira kunjungan wisata paling hebat sekarang itu salah satunya Putrajaya, ibu kota pusat pemerintahannya Malaysia sekarang. Nah, jadi kawan-kawan ini kalau kita bilang seperti katak dalam tempurung ya. Jadi mereka tuh nggak pernah memahami
apa yang terjadi di luar dalam konteks pemindahan ibu kota ini atau pusat pemerintahan ini dengan apa yang dilakukan sekarang ini oleh Pak Jokowi dan Prabowo yang ingin melanjutkan pembangunan ini gitu loh. Nah, jadi cobalah mereka tuh jalan-jalan ya. Ya mungkin kalau ke New York sama ke apa ke Washington sudah sering kan. Rocky Gerung kan suka bolak-balik ke sana pasti ya diundang kan gitu. Tapi kan mungkin coba jalan-jalan ke kota-kota lain, negara-negara lain yang itu hal biasa. Afrika Selatan ada berapa ibu kota, ada pusat pemerintahan, ya. Iran aja misalnya itu 3 kali sudah pindah pusat pemerintahan dari Isfahan, kemudian apa satu kota yang tua yang produsen wine pertama di dunia itu Shiraz, kemudian sekarang pindah ke apa ke Teheran misalnya. Itu hal biasa. Jadi cukup aneh kalau ini dipersoalkan bahwa memang persoalannya ini memakan anggaran ya udah pastilah. Kita berteriak-teriak Jakarta macet, Jakarta mau tenggelam, Jakarta mau sudah tidak layak lagi jadi ibu kota, begitu mau dipindah teriak. Ini kan aneh nih. Jadi saya yakin Bro Lim banyak sekali orang yang ingin membangun dan bekerja sama di di IKN. Saya kasih contoh satu lagi antara Putrajaya dengan Cyberjaya. Kita ini Cyberjaya itu kan semuanya orang-orang ASN lah kalau kita bilang yang tinggal di sana. Ya, menteri, pejabat, dirjen dan ASN. Terus kalau kita yang swasta tinggal di mana? Kita tinggal di Cyberjaya. Bayangkan saya 2005 waktu saya tinggal di Cyberjaya itu hanya ada satu flat. Itu setiap saya jalan pagi saya ketemunya biawak. Karena itu kan bekas lahan sawit. Ada biawak, ada macan-macan tutul yang kecil itu. Kalau ke jalan pagi ketemu itu ular-ular kan. Tapi saya balik lagi 2010 dan seterusnya. Sekarang sudah seperti Kuala Lumpur itu. Nah, padahal dulu kan tidak ada yang mau bangun di situ. Semua swasta menolak sehingga yang namanya Mahathir itu memberikan tanah gratis kepada showroom BMW. Jadi BMW kalau mau buka di sini kita kasih 5.000 meter atau 1 hektar. Mercedes juga begitu, HSBC, Citibank, itu perusahaan-perusahaan Malaysia nggak ada yang berani. Semuanya perusahaan asing. Dikasih tanah, mungkin saya nggak tahu untuk berapa tahun, tapi mereka bangun showroom bagus-bagus di situ. Bahkan ada Mahathir sendiri memulainya dengan membuat multimedia university di situ. Ya, dan sekarang orang dari seluruh negara itu banyak yang sekolah di situ. Sekarang kalau kita ke sana saya kaget 2010, 2015 itu betul-betul kota yang sangat maju, hotel bintang 5, apartemen bagus-bagus ada di situ. Nah, saya bayangkan IKN itu ke depan akan seperti itu. Seperti apa yang digambarkan oleh Bro Lim tadi, bahwa banyak investor dan orang-orang yang berminat di situ. Mas Sahal dan Bro Lim. Itu kan Jadi, kalau Bang Nyaman cerita tadi itu kan dikasih kan tanahnya. Ini kita ya, mau ya. beli aja belum dapat. Ah, itu Kita mengajukan diri, memohon, mengajukan keinginan untuk mendapatkan lahan di sana dan bayar nantinya, bukannya minta gratis. ya, ya, ya. Bayar sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu saja belum dapat, Bang Julwan. Iya, berarti lebih maju Beda-beda lagi kan? sekali. Yang dikasih aja akhirnya bisa tumbuh. Apalagi ini Iya, yang mau beli aja masih menunggu. Jadi memang nggak apa kerewelan, ke keputusasaan yang selalu disampaikan berulang-ulang. Ya iya, bentuk daripada ketidaksiapan menerima kekalahan. Akhir-akhirnya cuma ujung-ujungnya ke sana juga. iya. Akhir-akhirnya memang ke pelajaran dasar aja bahwa bahwa ya kalau mau berpolitik, mau ikut berkompetisi harus berani lah belajar menerima kalah gitu. Kan kompetisi namanya Hmm, kompetisi, nggak iya. selamanya menang. Manchester City yang dulu berapa Hebat. tahun terakhir begitu hebat aja sekarang bisa jadi nggak ditakuti lagi, wajar-wajar Iya. aja gitu. Jadi mereka nggak paham yang namanya substansi demokrasi. Demokrasi kan kompetitif.
Ya kalau kalah ya sudah terima kan gitu. Jadi itu ya Ini Bro Lun ya. kesempatan berikutnya. Begitu. Harus belajar dari Pak Prabowo lah. Prabowo kan setiap Hmm. kalah maju lagi, berkompetisi Ya. lagi. Bahwa Hmm. waktu hitungan pertama denial atau menolak atau mengatakan dicurangi dan lain, itu nggak apa-apa, itu wajar. Tapi nggak boleh Ya. kepanjangan. Ya. Nggak boleh berbulan-bulan masih itu juga, akan bertahun-tahun. Waduh. Kita Tapi kan gini impor. Mas Nah, JG, Mas Jeffrey, saya tuh mikir ya, ini kan denial nggak bisa menerima kekalahan ini kok sampai berbulan-bulan ini kenapa? Jangan-jangan bukan hanya soal nggak bisa menerima kekalahan, nggak bisa menerima hasil ya, tapi juga mungkin membayangkan suramnya ke depan konsekuensinya. Misalnya gini, andaikan Prabowo Gibran ini katakan aja periode pertama ini sukses, kan kemudian nanti 2000 pemilu berikutnya kan itu incumbent yang naik Hmm. kan, yang tampil. Itu kan peluang untuk dikalahkan kan makin kecil. Hmm. Jadi mereka akan membayangkan 10 tahun Prabowo Gibran gitu ya. Ini Hmm. yang kalah ya. Akan membayangkan wah ini suram nih 10 tahun ke depan. Nah, nanti setelah itu jangan-jangan Gibran sudah matang kan udah sering diserang macam-macam. Dia menjadi apa tampil lagi sebagai kandidat capres misalnya. Terus 10 tahun lagi gitu ya. Ya. Jadi kayaknya itu yang membuat wah ini kalau kalau sukses ini bahaya nih Hmm. masa depan kita ini yang kalah ini. Kita nggak Ya. dapat nggak dapat apa mereka nggak bisa membayangkan skenario ke depan itu Ya. sesuatu yang positif buat mereka. Jadi ini Ya. jangan-jangan itu yang menjadi alasan untuk ngotot supaya bagaimana supaya Gibran dengan Prabowo itu dipisahkan dengan cara Ya. Jokowi diserang terus. Jadi ini karena mereka cemas dengan skenario ke Ya. depannya gitu loh. Ya. ya mereka cemas dengan bersatunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini adalah kekuatan kekuatan utama real kan sebenarnya hari ini di Iya. Republik ini. Ya. Dan ini kan mereka khawatir akan bersama terus sampai 2029 kan? Iya. Bahkan setelah 2029, 2034 lagi. Udah nggak Ya. ada betul seperti Mas Sahal bilang, udah nggak ada kesempatan lagi. Akhirnya kita mau dapat apa? Berjuang pada level kabupaten kota aja lah kan? Sebenarnya contoh yang terdekat kan ada Pak Prabowo itu kan ngalami Hmm. Ya. dari tahun 2009. 2009 dia ikut di Partai Golkar konvensi kalah di konvensi Partai Golkar 2004 2009 10 tahun di pemerintahannya Pak SBY kan dia Mm-mm. ngikuti semua artinya kan kalau Ya. dia waktu berpikir dengan cara yang begitu wah ini Pak SBY nanti akan apa dengan berkuasa 10 tahun akan bisa kan kak juga begitu. Hmm. Kemudian Pak Prabowo melihat habis Pak SBY 10 tahun, wah ini Pak Jokowi mengalahkan dia 2 kali 10 tahun juga. Kalau cara berpikirnya nggak ada harapan, ya jadi nggak ada harapan berusaha. Tapi Prabowo nggak Iya. 2 kali kalah di era Pak SBY, sekarang di eranya Pak Jokowi, boleh saya 2 kali kalah, tapi kalah yang kedua saya harus bergabung ini untuk bisa Mm. menjadi pemenang. Itu kan namanya strategi, kompetisi, Ya. ya boleh Iya, sesimpel iya. itu masa depan. Ya sekarang dugaan Gusal mungkin benar. Mereka sesimpel itu melihat masa depan. Karena apa? Karena mereka selalu menganggap orang lain itu nggak mampu dan hanya mereka yang mampu. Hmm. Heeh. Ya itu Sikap kalau orang kita, namanya menganggap orang lain nggak bisa membangun negara ini yang problem itu. ya. Jadi kalau saya lihat ini behavior politik ya, perilaku politik orang-orang kalah, orang yang tidak bisa menerima kondisi yang ada pada dirinya saat ini gitu. Nah ini memang bahaya sekali kalau menurut saya perilaku-perilaku politik seperti ini tidak akan membawa hasil apa-apa untuk bangsa dan negara ini, malah kalau menjadi model ini menjadi kemunduran. Ini kan faktor kembali lagi mentalitas. Hmm. Nah jadi mentalitas yang ada di dalam partai ini tentu
merupakan turunan dari mentalitas elitnya. Nah, kalau elitnya seperti itu, mentalitas ke bawahnya pasti seperti itu. Jalan satu-satunya kalau kalah, tidak bisa diterima, bikin keributan. Ini karena nggak punya kekuatan aja, nggak bisa bikin keributan kan, menghadapi Pak Prabowo dan Jokowi. Kalau bisa pasti bikin keributan, tapi kemampuan udah nggak ada lagi. Kata kalau ada orang Padang bilang, udah lame. Ya kan? Udah lame, nggak ada kekuatan untuk buat keributan. Ya sudah, akhirnya cuap-cuap terus kan. Itu yang terjadi, Mas Hal, Bro Lim. Ya. Kita ini sudah 50 menit. Kalau Mas Hal masih ada yang mau disampaikan, Bro Lim silakan. Ya, saya sih sebenarnya kembali ke soal ini. Saya pengen memberi komentar tentang pernyataan Pak Prabowo ya, tentang bahwa programnya itu kadang ditorpedo atau dijegal oleh raja-raja kecil. Jadi upaya-upayanya untuk melakukan program-program ke depan ya, efisiensi dan lain-lain, atau program-program yang andalannya Pak Prabowo lah, itu kadang-kadang dihambat oleh raja-raja kecil. Nah, ini menarik Bang Zulfan, karena raja-raja kecil di sini kan pengertiannya yang saya tangkap adalah pada lapisan bawah kan, bupati, pokoknya pemerintahan daerah lah. Nah, ini menarik kalau kita kaitkan dengan rencana pertemuan di Magelang ya. Kan itu akan dikumpulkan itu para pemerintah daerah ya, hasil pilkada kemarin kan dikumpulkan di Magelang tanggal berapa? 25 atau nggak salah itu. Nah, itu menarik karena kan ini kayak upaya supaya tidak ada lagi raja-raja kecil gitu ya, yang mensubversi atau mentorpedo kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, dan kemudian dia mengambil upeti atau apa gitu. Nah, dengan cara gimana supaya raja-raja kecil itu tidak lagi dia menjadi hambatan gitu loh. Supaya para pemerintah daerah ini tidak lagi menjadi raja kecil gitu. Iya. Jadi menurut saya ini agenda ke depan yang menurut saya menarik, bagaimana pemerintah pusat itu bisa mensinkronkan pemerintah daerah supaya tadi itu narasi keberlanjutan, agenda keberlanjutan itu bisa sinkron antara pusat dengan daerah gitu. Nah, ini sesuatu yang menurut saya perlu kita lihat gitu loh, seberapa jauh ini akan berhasil membuat supaya raja-raja kecil itu tidak ada lagi gitu. Ya apa Bro Lim, raja-raja kecil ini? Jangan itu Bang, bisa 2 jam kita podcast itu. Itu harus disapu ke podcast berikutnya. Iya, menarik. Ya, jadi semoga aja Pak Prabowo itu ya melakukan pendidikan mental dan fisik di Magelang ya, itu sukses. Karena saya lihat begini, saya kadang-kadang pesimis melihatnya. Mengapa? Mereka ini kan semua sudah pergi haji ini. Bupati, mantan bupati, ya kan, menteri, semuanya kan udah pergi haji. Kalau kita pergi haji, maka kita menggunakan pakaian ihram yang sama. Tidak ada perbedaan. Bahkan kita tidak boleh melihat, kadang-kadang ada satu hukum, kamu jangan sering melihat kaca terus memuji dirimu sendiri. Makanya menghindari melihat kaca, berkaca segala macam, pakai minyak wangi apa semua. Kamu betul-betul jadi orang rakyat biasa, kan gitu. Nah, tapi itu sudah sebulan di sana, sudah di Arafah, sudah di Madinah, lempar jumroh, lempar apa kan, gitu. Bahkan ada yang lempar batu kena dirinya sendiri. Karena kata setan, kok sesama setan kok ngelempar-ngelempar ini. Oke, Bro Lim, Gus Sahal, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada episode nanti, kita coba kaji siapa itu raja-raja kecil itu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Zulfan, Mas Jiki. Yuk, Sampai jumpa. assalamualaikum. Ya.